Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Fani. Dalam pembelajaran IPS, kita akan bahas bab 1 chapter 5 mengenai bentuk muka bumi di Indonesia. Setelah sebelumnya kita bahas materi mengenai sumber daya alam Indonesia, iklim serta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai bentuk muka bumi Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran hari ini setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian semua mampu menjelaskan kondisi alam dan distribusinya. Jadi kondisi alam di Indonesia tuh seperti apa dan persebarannya tuh di mana aja gitu. Oke. Nah, bentuk muka bumi di Indonesia itu merupakan hasil bentuk kerjasama antara tenaga endogen dan tenaga eksogen atau disebut juga dengan tenaga geologi, pembentukan muka bumi gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa di negara kita, di Indonesia ini gak cuman datar-datar aja, tapi ada lekukan, kemudian ada gunung, ada dataran rendah, dataran tinggi gitu. Nah itu yang disebut dengan permukaan bumi. Kayak kita aja wajahnya tuh gak datar-datar aja, ada lekukan mata, kemudian ada hidung gitu. Nah bentuk muka bumi di Indonesia juga seperti itu gitu. Kita akan mulai bahas, hari ini kita akan bahas 4 materi mengenai tenaga endogen, tenaga eksogen, relief daratan, serta relief dasar laut. Yang pertama kita akan bahas nih tenaga endogen dulu. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari bagian dalam bumi. Jadi dari dalam bumi di bawah kaki kita tuh itu yang disebut dengan tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini sifatnya adalah membangun bentuk-bentuk muka bumi. Jadi kayak ada gunung, kemudian lautnya, dalam enggak itu dibentuk oleh tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini terdiri dari tenaga atau gerak vulkanik, gerak tektonik, dan gempa bumi. Gerak tektonik ini disebut juga perubahan gerakan lapisan atau batuan penyusun kulit bumi baik secara mendatar maupun secara vertikal. Itu dibagi menjadi 2, ada gerak orogenesa dan gerak epirogenesa. Kalau gerak orogenesa itu adalah pembentukan pegunungan, yaitu gerak pada kulit bumi yang relatif cepat dan meliputi daerah yang luas. Jadi pembangunan pegunungan ini dilakukan oleh gerak orogenesa. Kemudian ada gerak epirogenesa, yaitu pembentukan permukaan bumi berupa lipatan dan patahan. Epirogenesa ini gerakan pengangkatan atau penurunan benua secara perlahan-lahan pada kulit bumi yang akhirnya membentuk sebuah lipatan atau patahan. Kemudian ada vulkanisme. Vulkanisme ini adalah proses gerakan magma di dalam kulit bumi hingga ke permukaan bumi berhubungan dengan pembentukan gunung api. Nih, gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas dan merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Jadi vulkanisme ini adalah gerakan magma. Jadi di bawah bumi kita itu ada bagian magma atau bagian inti bumi, isinya adalah magma gitu. Kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi ini adalah getaran di permukaan bumi. Jadi di atas di permukaan bumi itu ada getaran yang kemudian kita sebut dengan gempa bumi. Berasal dari lapisan-lapisan kulit bumi. Nah, gempa bumi ini dibagi menjadi 3. Ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempengan tektonik. Gempa vulkanik itu disebabkan oleh erupsinya Gunung Merapi. Kemudian ada runtuhan, itu disebabkan oleh reruntuhan gua, bisa akibat alam maupun bisa akibat ulah manusia gitu. Kemudian ada tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen itu berasal dari luar bumi. Nah, dari atas, dari luar ini ceritanya adalah bumi. Jadi si gerak atau tenaga eksogen, ekso itu dari luar. Nah, berasal dari luar, sifatnya adalah merusak. Kalau tadi endogen itu membangun, kalau eksogen itu merusak. Jadi apa yang sudah dibangun oleh endogen kemudian dirusak oleh eksogen. Contohnya di sini ada pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Kita akan bahas satu-satu mengenai tenaga-tenaga eksogen. Nah, yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan ini adalah proses rusaknya batuan atau benda lain pada tempat asalnya. Rusaknya batuan. Jadi batuan-batuan yang ada di permukaan bumi itu rusak. Namanya adalah pelapukan. Itu bisa gara-gara proses mekanik, gara-gara suhu udara nih mekanik, bisa hujan atau panas gitu ya, gara-gara dingin suhu udara. Kemudian ada proses pelapukan kimia oleh bahan-bahan kimia. Kemudian ada pelapukan organik, itu yang disebabkan oleh makhluk hidup.
Contohnya gara-gara hewan, gara-gara manusia, atau misalkan gara-gara tumbuhan yang batuan dicengkram oleh akar gitu. Kemudian ada pengikisan. Nah, pengikisan ini adalah proses perusakan batuan secara mekanik. Nah, oleh air yang mengalir disebut dengan erosi. Kita bisa dengar ketika banjir misalkan udah ada erosi gitu. Kemudian ada perusakan batuan gara-gara angin, namanya deholasi. Kemudian gara-gara glacier atau es itu ekrasi, dan akibat dari gelombang laut atau pengikisan air laut itu disebut dengan abrasi. Nah, kemudian yang ketiga ada pengangkutan. Pengangkutan ini adalah proses pemindahan bahan-bahan hasil pelapukan ke tempat yang lebih rendah. Itu dilakukan oleh air, angin, glacier ataupun air laut. Jadi setelah ada perusakan pelapukan ya, kemudian sama air tuh diangkut, itu namanya pengangkutan. Kemudian yang terakhir ada pengendapan. Nah, pengendapan ini adalah proses akhir dari tenaga eksogen. Hasil pengendapan ini terjadi di daerah yang lebih rendah, biasanya disebut dengan batuan endapan atau aluvial, atau kita sebut juga dengan delta misal gitu. Nah, ini adalah skema proses pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Jadi awalnya batuan tuh ada di sini, di wilayah yang lebih tinggi, kemudian mengalami pelapukan atau perusakan, terus ada pengikisan tadi gara-gara air, gelombang laut, glacier, atau oleh angin ya. Nah, kemudian si pengikisan ini terjadi pengangkutannya kayak pergerakan gitu ke wilayah yang lebih rendah. Nah, kemudian mengendap di danau. Setelah di danau mengendap, kemudian dia dialirkan lagi, ada pengangkutan lagi di lembah, di sungai, kemudian di laut, akhirnya menjadi delta misalkan di sungai. Atau kalian delta itu bisa lihat ketika misalkan ini ada sungai luasnya segini, kemudian di pinggir-pinggirnya tuh sungai itu jadi kayak lebih sempit karena ada pengendapan nih di sini. Itu biasanya akibat dari pelapukan batuan yang akhirnya tergerus air atau angin sampai akhirnya mengendap di sungai atau di laut gitu. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya mengenai relief daratan. Jadi, tadi di awal kita udah bahas bahwa bentuk muka bumi Indonesia itu nggak rata, nggak datar-datar aja ya. Ada gunung, ada lembahnya gitu, kemudian ada dataran tinggi, ada perbukitan, danau, sungainya, kemudian dataran rendah, ada lautnya gitu. Nah, kita akan bahas relief daratannya. Nah, relief daratan itu dibagi menjadi daratan, daerah kars, gunung api, patahan, dan lipatan. Kita akan bahas ini satu-satu. Yang pertama adalah patahan. Nah, akibat tenaga tektonik pada kulit bumi akhirnya bisa menghasilkan lipatan dan patahan. Nah, ini patahan itu adalah dapat terjadi akibat pengurangan lapisan di dalam kerak bumi. Misalkan gara-gara letusan gunung api gitu, sehingga satu bagian kulit bumi merosot ke bawah bagian di sebelahnya. Nah, ini kayak gini. Ini kemudian membentuk danau karena ada tekanan dari kedua belah sisi. Kemudian ini ada gaya tarik saling menjauh gitu. Akibatnya menyebabkan terjadinya lereng yang curam. Terus ini juga gaya tarik tapi terjadi di dua patahan. Kemudian ini saling gesekan, saling menjauh gitu ya, satu ke sini, yang satu ke sini, akibatnya menyebabkan sebuah patahan. Kemudian ada lipatan. Nah, lipatan ini adalah terjadi karena tenaga endogen yang menggerakkan yang gerakannya mendatar dalam waktu lama secara perlahan-lahan. Pada lipatan terdapat punggung lipatan yang disebut dengan antiklinal. Nah, ini tuh punggung lipatan atau antiklinal. Nah, yang ini antiklinal. Nah, yang melengkungnya ini disebut dengan sinklinal. Kemudian yang nggak terlalu melengkung itu disebut dengan monoklinal gitu. Nah, lipatan jadi kayak danau yang kayak gitu tuh disebabkan oleh lipatan dan patahan yang terjadi gara-gara pergerakan lempeng. Kemudian ada gunung api. Nah, gunung api ini berarti gunung yang sewaktu-waktu bisa erupsi ya, terjadi karena terobosan magma pada lapisan kulit bumi, di mana magma tersebut tidak sampai ke permukaan bumi, jadi di bawah permukaan bumi gitu. Nah, gunung api ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada maar tuh yang ada corongnya, kemudian ada perisai kayak tameng, kemudian ada strato tuh kayak segitiga. Nah, persebaran gunung api dan pegunungan di Indonesia itu kaitannya dengan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, bahwa Indonesia itu dikelilingi nih oleh dua pegunungan muda, dan rata-rata pegunungan di Indonesia itu bentuknya adalah strato. Kemudian ada daratan. Nah, daratan ini adalah tanah atau daerah dengan permukaan rata atau sedikit bergelombang dan meliputi wilayah yang luas. Daratan dibagi menjadi dua. Ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah.
rendah gitu. Nah, dataran tinggi di atas 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran rendah kurang dari 400 meter dari permukaan laut gitu. Kemudian terakhir ada daerah Kars atau daerah kapur, merupakan wilayah batuan endapan yang berasal dari timbunan batuan kapur di daerah lautan dan proses pengangkatan dasar laut secara berangsur-angsur. Jadi daratan pengangkatan dasar laut yang naik secara berangsur-angsur yang kemudian membuat sebuah kars. Nah, salah satu kars terbesar di Indonesia itu ada di Pulau Jawa, di daerah selatan pantai Jawa. Kalau kalian lewat Gunung Kidul tuh mau ke Jogja, ke pantai Gunung Kidul, kalian pasti melewati kars pantai selatan Pulau Jawa. Kemudian ada di pantai selatan Sulawesi juga. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai relief dasar laut. Ternyata yang ada relief atau yang ada strukturnya bukan cuma daratan tapi juga di laut gitu. Jadi kan kalau laut ada yang dalam, ada yang dangkal, itu yang disebut dengan relief dasar laut atau bentuk permukaan bumi di dalam laut, di dasar laut. Nah, yang pertama ada dangkalan atau paparan. Dangkalan atau paparan ini kemarin sudah kita bahas. Di Indonesia ada dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda gitu. Nah, dangkalan atau paparan ini adalah zona laut terhitung dari garis surut terendah sampai pada kedalaman 200 meter. Jadi dari daratan sampai ke 200 meter ke laut itu disebut dengan paparan atau dangkalan. Nah, paparan ini merupakan dasar laut dangkal, jadi masih dangkal gitu. Kemudian kelanjutan dari paparan ini disebut dengan lereng curam ke arah laut yang dalam. Kemudian ada relief dasar laut. Ini di dasar laut ada yang kita sebut landasan benua. Ini masih dalam dangkalan, releng benua juga. Nah, kemudian ada lubuk laut. Lubuk laut itu atau kita sebut dengan basin. Bentuknya kayak baskom gitu, kayak mangkuk gitu ya. Nah, ini juga lubuk laut. Kemudian ada palung. Kalian pasti tahu palung Mariana adalah palung terdalam. Ya. Mariana adalah palung terdalam. Palung itu bentuknya V, Fanny. Kalau basin atau lubuk laut bentuknya U. Kemudian ada juga punggung laut atau ambang. Nah, punggung laut ini adalah deretan pegunungan yang disebut dengan ambang. Jadi deretan pegunungan ini yang disebut dengan ambang gitu. Kemudian ada gunung laut ya. Nah, di bawahnya juga ada dapur magma yang kaitannya dengan vulkanisme. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, materi kita kali ini sudah selesai sampai relief dasar laut. Apabila teman-teman mau ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau tulis di Google Classroom ya. Boleh disampaikan segera. Oke, materi pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, juga komen apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.